cetakan ini Al-Bahrul Mawrud. Ini Darul apa nih Bu ya? Darul Kutubul Ilmiyah ya. Di situ ada Uhud yang 184 mengenai alla nad'u qat ala man zalamana bisabab zulmihi lana. Tidak mendoakan keburukan sama sekali terhadap orang yang menzalimi kita. Mau itu pemerintah, teman atau lawan. Nih antum gimana nih? Pernah disakaitin orang kan? Terus doain keburukan dia kan? Maka semenjak saat itu saya tidak menganjurkan baca Hizib Nasr. Ya, saya tidak menganjurkan baca Hizib Nasr kecuali musim perang fisik. Karena pernah kita mengamalkan Hizib Nasr, itu emosi kita gampang naik. Ya, oh berarti nafsiyah saya masih kuat. Itu beberapa tahun yang lalu ya, nggak tahu kalau sekarang. Jadi teman-teman, kita diajarkan kata Imam Sya'rani, bahkan ukhiza 'alal uhud itu kalau terjemahan aslinya, kita diminta dibaiat, diminta perjanjian ahdun alla nad'u qat ala man zalamana, tidak mendoakan keburukan bagi orang yang menzalimi, apalagi salah faham gitu, apalagi salah faham, apalagi orang yang mungkin terbawa pikiran, terbawa hoax, terbawa perasaan, kan banyak. Karena terbawa perasaan kemudian dia menyakiti, ya, kita harus memaafkan ya. Wala naqulu qat Allahumma man kana faqidhu wa man ghaba ghalina fakhuzhu. Itu kan isinya Hizib Nasr semua tuh, mirip-mirip kan. Ya Allah, siapa yang makar kepada kami, maka makarilah dia. Kayaknya Buya habis bahas makaroni deh. Wa man bagha alaina fakhuzhu. Siapa yang berbuat berlebihan kepada kami, maka siksalah dia. Wa nahwi dzalik, ya. Atau yang sejenisnya. Usud punya usud, kita cek ternyata Hizib Nasr itu memang mukhtalaf, bukan dari Imam Abul Hasan Syazili, tapi bisa jadi dari ada satu lagi Asy-Syazili juga namanya, Abul Mawahib Asy-Syazili itu apa namanya ya. Itu ditulis dalam kitab Al-Ma'athir Al-Syaziliyah. Fa inna Rasulullah SAW lamma da'a ala Quraisy bil halak anzalallahu alaihi wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ketika Nabi hendak jadi Nabi ini pernah terbersit mau mendoakan kehancuran bagi orang-orang kafir Quraisy. Apa jawaban Allah turun? Kami hanya mengutusmu sebagai penyebar kasih sayang. Walaupun engkau disiksa, engkau dizalimi, tidak boleh membalas dengan doa yang ini. Jadi kita nggak boleh mendoakan orang keburukan, ya. Fastahya min Allah, lalu Nabi malu kepada Allah. Lalu teman-teman, di bagian mananya di sini tentang sikap kepada umara? Ingat teman-teman, saya tidak pernah tertarik berbicara politik. Tapi masyaikh kita para sufi, Ahlus Sunnah wal Jamaah, punya mauqif, punya pandangan terhadap sufi. Bagaimana cara jaga sikap? Maka manhaj saya itu terkait kaitannya dengan NU garis lurus, ataupun NU apa lagi? Ya, N212 atau cebong, kampret, kadrun. Saya nggak ada urusan dengan kalian. Urusan saya ikutin imam saya, Imam Abdul Wahhab Asy-Sya'rani, ya. Dan saya nggak ada urusan dengan pemerintah manapun ketika berbicara ini umum. Ini kaidah ammah. Nggak ada urusannya dengan Jokowi, SBY sebelumnya, atau sebelumnya lagi siapa sebelum SBY? Lupa, Megawati, Megawan, Habibie, ya, Gus Dur. Saya nggak ada urusan dengan itu. Pendirian saya dari dulu sampai sekarang sama aja. Antum yang ngaji sama saya dari dulu kan, saya begini-gini aja. Nggak ada pro ke sana, nggak ada pro ke sini. Terus kamu apa? Saya pro imam saya. Imam saya bukan Anda, kira-kira begitu ya. Jadi tolong jangan tarik-tarik saya ke NU manapun. Kebetulan saya sama dengan NU Anda, ya alhamdulillah. Kalau enggak, jangan usah tarik-tarik.
Kalau mau serang, ayo sini kita ketemu berjidal, nggak apa-apa, bermubahasa, ya, nggak ada masalah. Kita nggak takut juga kok. Kita takutnya cuma kepada Allah. Bahkan saya nggak takut dengan pemimpin manapun. Jadi nggak ada lagi rasa takut di sini kecuali hanya kepada Allah. Insya Allah. Ya. Maka saya nggak takut juga kemarin ngomong di depan para pejabat itu, di depan presiden, wakil presiden. Saya nggak nyoblos Anda, nggak ada urusan. Urusan saya ikut imam saya, udah. Gitu. Dan ujung dari imam kita kan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, pangkal hulunya Rasulullah, muaranya Imam Mahdi itu. Saya cuma itu aja, tugas kita nggak ada yang lain. Maka tolong jangan arah-arahkan saya ke sana, ya. Masuk antum jangan giring-giring saya ke politik, ya. Keluar aja sama, ya. Yang ingin berpolitik praktis di sini keluar. Harokah yang kita harapkan semoga disesuaikan nanti dengan minhaj nubuwah. Minhaj nubuwah ini mainnya di roof, rohani di situ sudah ada kebencian. Ente ini salah dikit aja udah kayak aneh pendusta, ya. Emang kayak nggak ada husnuzon dalam hati, ya. Gimana mau jadi minhaj nubuwah? Nabi itu ketika hendak mau nyalahin orang, yang nyalahin beliau itu ditegur Allah. Copot aja, ya. Pakaian Rasul yang ente pakai itu. Kalau nggak berakhlak dengan akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu sebabnya sekarang saya masih pakai kopiah biasa. Karena saya tahu diri saya belum betul-betul ikut sunnah Nabi lahir batin. Pakai sorban, otak jorok kan kacau kan. Mending saya nggak usah pakai sorban dulu. Karena saya tahu pikiran saya belum benar-benar amat gitu. Pakai pakaian Rasul tapi akhlak saya belum akhlak Rasul, makanya saya tahu diri aja udah begini-gini aja lah. Kalau perlu ngajar pakai baju kaos kan. Cuma marah ntar ya. Jadi teman-teman, ana la ahtamu bi ayyi amirin. Ya, saya nggak minat dengan siapapun pemimpinnya. Minat saya cuma satu. Imam saya mengajarkan kalau ada pemimpin doain, selesai. Doain kebaikan. Doakan dalam khalwatmu, dalam zikir-zikirmu. Karena kalau pemimpin ini baik, walaupun kita nggak senang dengan politik dia, dengan langkah-langkah dia kan yang tenang kita juga. Coba antum lihat sekarang Bashar Assad. Orang tenang nggak ibadah di Suriah? Nih Musa kan korban nih, mana Musa? Nih. Musa korban gara-gara Houthiyah, hancur kan negara Suriah, negara Yaman. Nggak nyaman ini pulang. Padahal setengah tahun lebih dikit lagi itu udah beres, udah lulusan apa? Atau Gulf. LC-nya beneran. Nyampe di sini lulusan Ciputat. Tapi dapat berkah. Kalau di sana nggak khatam kutubus sittah, di sini khatam ya kan. Masyaallah. Alhamdulillah. Coba antum boleh nggak sepakat dengan ini? Tapi ini mauqif pandangan pendirian Imam Sufi di zamannya. Fayajibu alaina sabra, saya bacanya sabru ya. Fayajibu alaina sabru ala jawril hukam wa zulmihim. Gimana tuh? Wajib atas kita bersabar terhadap kezoliman para pemimpin. Tuh, sepakat nggak nih? Ini kitabnya. Apakah saya bohong? Ada hadisnya? Tuh, Buya Zulhassi bilang ada hadisnya. Kalau antum kali bilang ada hadis ya. Wa nara annahum ma zalamuna. Coba lihat Sufi ngajarin, yang ahlu sunnah ngajarin muridnya apa? Ketika ada persepsi kita dizolimi, nara annahum ma zalamuna. Dulu masa lebih otoriter dari sekarang loh. Lebih otoriter dulu daripada sekarang. Kita kemudian berpandangan mereka bukan lagi zalim. Wasullitu alaina illa jazaan li'amalin sabiq minna. Kalaupun kita disakiti, barangkali karena dosa masa lalu kita. Jadi nggak nyalain siapa-siapa. Yang disalahin diri sendiri. Ini pasti banyak nggak. Kalau antum nggak protes Imam Sya'rani ya. Jangan nama Imam Sya'razi. Imam sholat tuh. Walaysa biyadaihim hillun wala rabtun wala jawrun wala zulmun fa innahum la yataharrakuna illa anna harakatuhum al-irada ilahiyah.
gerak mereka kan tetap saja itu kehendak Allah. Ya. Dulu saya nggak sepakat dengan ini. Serius, waktu saya mensyarah ini saya masih ingat. Ini mah pendapat Imam Sya'rani. Kita boleh beda. Sekarang saya merasakan benar. Ya. Wa hakadha yashhadu kullu 'arifin billah yaqinan la dhannan wa taqlidan. Beginilah ahli makrifat memandang. Yang dia pandang ini geraknya Allah, bukan geraknya si pemimpin itu. Gitu, ya. Coba antum kalau ke Saudi bisa buat maulid nggak? Maka kalau buat maulid di sini, hidupkan cinta Nabi, jangan hidupkan kebencian. Gitu. Kalau enggak, itu bukan kezaliman, itu kesalahan kita yang kemudian Allah berikan. Kalau tiba-tiba saya, ya misalnya nih, bukan saya Buya Asfi lah. Tiba-tiba Buya Asfi dijemput sama polisi nggak? Ya, karena Buya Asfi habis bilang makaroni kan, dilaporkan oleh jamaah itu penistaan agama bro. Ya, kan bisa jadi begitu Buya Asfi. Yang nangkep Pancung murid aneh. Dia bilang, Jum, balikin. Balik ya. Beres ya. فأتأمل يا أخي الزبانية إذا سحبوا العبد إلى جهنم كيف يعذرهم ولا يسميهم ظلمة ولا ينسب إليه محلا ولا ربطا ولا انكشاف الأمور هناك وهذا الحال مشهور للعارفين بهذه الدار مثل ما يكشف للمحجوبين هناك السواء. Saya masih ingat waktu Habibna Umar bin Hafiz waktu multaqa muasalah namanya di Cirebon. Saya lupa siapa itu anak muda yang mengutip teks Ghazali, tapi yang dia ambil quote-nya adalah agar amar ma'ruf nahi munkar. Tiba-tiba ada seorang kiai senior membantah itu dengan cara yang lembut sekali. Apa kata beliau? Kalau kami Ahlus Sunnah, para masyayikh melakukan seperti yang dilakukan oleh Habil ketika mau diancam bunuh oleh Qabil. Gimana? Kalimatnya ketemu kan? Ali wafa mana Ali wafa nih Hafiz. Ya. Gimana Ali wafa? Ketika Habil diancam itu, apa jawaban dia? In basatta ilayya yadaka litaqtulani. Jika kamu hendak menghadangkan tanganmu untuk membunuhku, terus saya tidak akan membalas dengan menghadang tangan kembali. Jika engkau mengancamku bunuh, aku tidak akan mengancam membunuh. Habil ngomong. Habil itu anak kecil. Yang dewasa siapa? Secara fisik Qabil. Qabil ternyata bersenyawa dengan iblis. Ketika sesajian dia tidak diterima, kan dia kan memberikan sesajian, tapi yang diberikan tulang-tulang, busuk-busuk. Paling juga siapa yang makan, taruh. Nah inilah syariat sesajian. Dan besar kemungkinan itu bukan di India, bukan di Arab, tapi di tanah Asia bagian-bagian sini. Kejadiannya, wallahu a'lam. Karena banyak tradisi sesajian itu masih ada di daerah Asia, Cina, India, dan tempat kita. Nggak tahu bagian mana. Mungkin barangkali India bagian-bagian sini kali. India Meriki. Kayak gitu teman-teman. Ini jawaban dari kiai. Tapi kiai ini dicuekin aja. Saya melihat, Masya Allah, ini kiai luar biasa sekali. Insya Allah beliau wali lah. Ya. Alim yang wali. Ya, kan banyak alim yang bukan wali. Alimnya alim kitab doang, gak bisa merasakan zauq daripada kitab. Ya. Karena ilmunya taklid ke kitab, bukan kitab yang ikut dia. Nah, yang seperti yang saya sampaikan miraran, aktsar min marrah. Ya. Nah, summa mimma yakhfa ala katsir. Sebagaimana tidak diperhatikan kebanyakan orang. Annal insan yu'aqabu fi tuhmatin. Orang itu kadang-kadang Allah gugurkan dosanya dengan cara memberikan dia siksaan karena satu tuduhan.
Antum dituduh nih syubhat, ya, atau dituduh misalnya aliran sesat, apalagi dituduh dokter goblok. Bu Aldomi dituduh dokter goblok karena ikut Maulana Abati kan, karena ikut Al-Badar. Ini dokter goblok kan. Terus kalau LC apa? Coblok. Itu cara Allah menggugurkan barangkali kita punya dosa masa lalu. Itu cara Imam Sya'rani ngomong. Fayasiru yahlif, tapi kebanyakan orang nggak begitu. Kebanyakan orang mengatakan yahlifu billahil azim, dia bersumpah demi Allah, innahu mazlum, saya dizolimi nih. Padahal itu kesalahan dia. Lisan dia yang bermasalah, yang dia orang lain di sini kasusnya adalah pemerintah, kerajaan, pengadilan, polisi, tentara, gitu. Atau kalau di pesantren guru, dia yang salah, guru yang dia tuduh, begitu kan? Kalau di sekolah itu santri-santri yang dari dulu menyerahkan gurunya, kalau dia keluar pesantren bakal jadi pemberontak itu. Ya. Dia akan nyalahkan pemimpinnya, menyalahkan kiainya. Saya udah banyak ketemu santri begitu. Bener, keluar nggak jadi Ahlussunnah bener. Cuma label doang Ahlussunnah, pergerakannya enggak. Pergerakannya nyalahin orang pun tiap hari. Ya. Nah, ini nanti akan tambah jelas nih teman-teman. Orang yang ngaku Ahlussunnah, ngaku bertasawuf, akidahnya Asy'ari, mazhabnya Syafi'i, tapi tidak ada akhlak ini pada mereka. Antum sudah lihat sekarang, sama sholawatnya, sarungnya sama, serbannya sama, tapi di bagian adab ini tidak sama. Lizanni annahum aqabuhu min haitsu tilka tuhmah, karena zon dia, hijab yang ada pada diri dia, dia merasa disiksa oleh kerajaan, oleh pemerintah, oleh polisi. Padahal kalau dia kasyaf, rohaninya bisa terbuka, itu kan perbuatan Allah kepada dia. Siapa tahu emang lisannya zallah, ada kesalahan, melanggar pasal-pasal yang sebenarnya dia mengerti pasal itu, gitu. Bisa nggak nih mereka ini, kita ini semua melihat hal itu, ya? Maka saya setiap hari berpikir, ya Allah, apapun yang perasaan nggak enak yang saya rasakan, itu kesalahan saya sendiri, dan saya minta ampun kepada Allah. Saya nggak akan nyalain siapa-siapa. Ya. Bisa nggak antum begitu? Boleh torikot kita sama? Ya. Bisa nggak begitu? Insya Allah. Ya. Jadi kalau ada perasaan nggak enak, katakan, ya Allah, ini pasti ada kesalahanku di sisimu, bukan ke orang lain, di sisimu, katakan. Yang engkau pandang ini bermasalah, faghfir lana ya Rabb, maka ampunkan kami ya Allah. Itulah makna kalam Sayyidina Adam, Rabbana zalamna. Meskipun yang menjebloskan, yang menggelincirkan Nabi Adam itu iblis, tapi Nabi Adam gak pernah menyalahkan iblis. Antum bisa gak begitu? Ini udah jelas, misalnya kita salah ngomong terus ditangkep, misalnya nanti, semoga gak kejadian ya, saya berdoa semoga saya gak fizal lah ya. Nah, kita nggak mau juga, ngapain juga begitu kan? Hati-hati loh. Apa yang antum kalamkan mesti didoa. Nauzubillah min dzalik ya. Semoga kalam ini Allah bimbing. Amin. Antum ngomong nih, ya kayaknya gue nih bakal jatuh nih, diaminin malaikat jatuh. Dulu Bahauddin, Imam Bahauddin Syah Naqsyabandi, pemimpin Naqsyabandiyah. Beliau mengatakan, kayaknya saya mati nanti tua aja begini nih, dengan sakit ini nih. Diaminin malaikat yang bersama sama dia. Ketika tua, dia ingat-ingat, kenapa saya sakit begini terus? Jadi dia punya suatu penyakit yang nggak bisa hilang. Datanglah seorang wali bilang, karena kamu waktu mudamu doa begini, diaminin malaikat. Ente kan wali. Ya sayang ya. Itu kejadian. Jadi kalau pernah mengalamkan itu, bayar kafarah aja. Ya Allah, semoga ini tidak terjadi. Bayar kafarah itu dengan sedekah. Kita sedekah dengan orang. Jadi dari dulu teman-teman, Nabi itu mengajarkan bayar kafarah itu udah sering. Udah sering. Misalnya
Ada kesalahan apa? Kafaroh. Salah apa? Kafaroh. Itu banyak, coba lihat di Sunan Nasai, Sunan Tirmizi. Saya banyak ketemu riwayat itu ya. Ya. Nah, antum nulis status nyinggung orang, bayar kafaroh no. Ya, itu serius. Secara ilmu hakikat harus bayar kafaroh. Ilmu hakikat lah ya. Bayar kafaroh antum. Ada nyinggung nggak hari ini statusnya? Hah? Gak cuma nyinggung ya, lebih dari itu. Lebih dari itu. Makanya apapun yang orang kalamkan, misalnya Buya Asfi pendusta, pembohong, penjilat, nggak usah dibalas, nggak usah tersinggung, biarin. Jika mereka tidak membayar kafarahnya, kita kan nggak begitu misalnya. Nanti mereka akan diikop oleh Allah. Itulah caranya ini, teks ini ngomong itu. Mereka lagi diuji. Atau kita ngomongin orang tertentu dan dia bukan seperti yang kita omongin. Nanti kita akan diikop oleh Allah, diberikan ujian oleh Allah untuk menggugurkan ini. Di saat itu terjadi, kita memandang ini dizolimi orang itu, atau kita memandang ini tamparan Allah untuk kita. Ya. Namun kita berdoa, waqina syarra ma qadait. Ya Allah, jaga kami dari qada yang buruk. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala Muhammad. Al-Fatihah. Nih sampai di bagian bawahnya itu disebutkan teman-teman. Waqad yubtala al-'abdu aidan bil 'uqubati min haitsu syamatatihi bi ahadin uqiba. Ada orang disiksa atau diuji sama Allah cuma karena dia nyakitin orang lain. Antum menasehatin pemimpin atau ngata-ngatain pemimpin itu beda loh. Yang disebut al-jihad al-akbar itu apa? Qauluka ittaqillah ala imamin jair. Engkau mengatakan bertakwalah kepada Allah wahai pemimpin. Ya. Kita nggak usah ngomongin hei pemimpin yang zalim, jangan ngomong begitu. Qauluka ittaqillah itu aja. Nasihat kamu untuk membimbing pemimpin supaya dia takut. Ini kayaknya nggak belajar badi ma'ani balaghah. Jadi dia bilang, hei pemimpin zalim, takut kepada Allah. Itu salah baca hadis tuh. Kalimat hadisnya, jihad yang tinggi itu, engkau mengatakan ittaqillah, takutlah kepada imam yang zalim. Yang zalimnya jangan dibaca, nggak mau terima dia entar. Ini contoh nih, kita nih mau saling nasihatin, tapi antum sindir-sindiran, mau terima nggak? Nggak mau loh. Ya, main sindir-sindiran, mana kita mau terima? Apalagi dikata-katain, mau nggak? Ente mau nerima nasihat orang yang ngata-ngatain ente, bisa nggak? Gak bisa. Kita itu hanya mau nerima kalam orang yang lembut kepada kita. Itu temen loh. Gimana kalau musuh? Udah musuh, ngata-ngatain, nyebarin hoax, habis itu bilang aneh menasihi ente, ya salam. Nggak ada begitu. Ini ciri-ciri orang benar menasihati. Sebelum dia menasihati, dia berdoa dulu, ya Allah, beri hidayah aku supaya istiqamah, tidak cari muka. Lalu beri hidayah orang yang aku nasihati. Jangan lupa, kebanyakan orang menasihati niatnya hanya meluruskan orang lain, dia lupa meluruskan dirinya sendiri. Ya kayak kelompok itu tuh Khawarij bilang Allah yahdik, semoga Allah berimu hidayah, tapi dia lupa mendoakan dirinya. Akhirnya dia sesat, orang lain dapat hidayah, ya kan? Jadi terima kasih atas sebutan saya sebagai pendusta, ya. Alhamdulillah, terima kasih. Judulnya apa istilahnya? Kalau bahasa orang YouTube tuh ngasih judul bukan apa? Yang kalau quote-nya bagus banyak orang nonton gitu. Clickbait, ente berhasil sudah ya. Terima kasih, dan itu tidak menyakiti saya sama sekali ya. Ini lebih clickbait yang ini. Saya senang sekali digituin orang ya. Sebut saja, kalau perlu sebut saya Dajjal sekali ini ya.